Curug Karembong. Curug Sawer yang ada tulisan Kapulaga. Curug Goa Badang. Tanggal 19 Agustus 2021 jam 12.39. Let's go solo camping di Kapulaga, Subang. Dari Karawang saya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk sampai di pintu 1 Kapulaga. Mohon. Sebelum masuk, kita wajib mengisi data diri kita seperti nama lengkap, sekolah atau instansi, terus jabatan, alamat rumah, nomor telepon, acara, terus tanggal acara, jumlah peserta, sama lokasi. Nah, seperti ini selembaran yang harus diisinya. Karena saya sendiri, jadi saya ngisinya hanya seperti itu. Dan untuk kawan-kawan, jangan lupa siapkan KTP untuk jadi jaminan. Karena di sini kita tidak membayar langsung, bayarnya itu nanti ketika kita pulang. Main satu. KTP paling enggak? Oke, kalau KTP. Nah, besok aja pembayaran. Tadi tas hujan ya. Mohon enggak. Ini tanda tangan lagi, Pak. Dipegang, Pak. Besok pembayarannya sambil ngambil KTP. Oh, siap. Parkirnya mana, Pak? Mohon lurus, Pak. Biasa. Kanan. Mohon. Setelah mengisi data dan menyerahkan KTP, kita langsung ke bawah ke parkiran. Untuk rincian biaya masuk dan parkir nanti saya akan terangkan di bagian akhir, makanya nonton sampai akhir ya. Ini adalah suasana parkiran di Kapulaga. Ini parkiran yang atas ya. Nah, seperti ini. Hanya ada beberapa motor dan satu mobil karena saya kesininya itu pas weekday atau hari biasa. Dan di sini warung-warung pun tutup. Ya, mungkin karena weekday juga ya. Saya kesini hari Kamis, malam Jumat. Sebelum ke pintu masuk, ada tata tertib yang harus kita taati jika tidak ingin terjadi apa-apa sama kita. Kan kata Mang Patah oge, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini poin tata tertib yang harus kita taati. 1. Awasi selalu putra-putri Anda dalam berwisata. Jadi ini khusus untuk yang sudah nikah dan udah mempunyai putra-putri yang dibawa ke wisata alam Kapulaga. Sedangkan saya karena jomblo, belum nikah. Jadi saya mah tidak perlu mengawasi putra-putri, hanya putra-putri Mbak Kunti. Kedua, dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun ke sungai. Tapi tidak hanya ke sungai, di area camp juga kalian harus menjaga sampah ya. Maksudnya itu membuang sampah pada tempatnya gitu. Terus nggak berlaku di wisata alam juga, di lingkungan kalian sendiri pun kalian harus biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, tidak membawa senjata tajam, kernaon, miras, komodei, obat-obatan terlarang dan sejenisnya. Gawe eta mah kaopat. Tidak melakukan coret-coret. Nah, ini nih yang biasanya dilakukan sama ngabers-ngabers ya. Kelima, dilarang berbuat asusila dan keonaran. Ya, cek tata tertib ge ulah. Komo deui cek agama mah puguh deui eta mah ulah. Keenam, tidak membuang atau menghilangkan tiket masuk untuk kepentingan asuransi. Tapi tidak hanya untuk asuransi, karena KTP kita juga ditahan nih, ya untuk ngambil KTP kita gitu. Dan nyendai ka kecamatan mah ribet. Ketujuh, turut serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Nah, ini adalah poin penting. Pokoknya mah tidak boleh
meninggalkan apapun kecuali jejak, tidak boleh mengambil apapun kecuali gambar, tidak boleh membunuh apapun kecuali waktu. Pokoknya mah gitunya hepon we lah. Setelah membaca dan memahami isi tata tertib, kita pun langsung menuju area camping. Dan seperti ini jalannya, yaitu coran ya. Ini lumayan licin kalau habis hujan, tapi tenang, ada pegangan ya di pagar. (15.22) di tangga. Dan untuk kawan-kawan yang membawa banyak barang atau bawa logistik ya, atau ribet sama anak-anaknya, itu kalian bisa menyewa porter di sini untuk membawakan alat-alat kalian ke area camping. Begitu juga ketika kalian pulang, kalian bisa menyewanya kembali untuk menaikkan barang bawaan Anda ke mobil. Untuk area camping sendiri di Capolaga itu ada 3 area camping. Yang pertama ada di antara Curug Sawer dan Curug Karembong. Terus ada di Curug Goa Badak. Yang terakhir itu ada di Pohon Pinus. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah blok 1 Curug Sawer. Jadi ini tuh tempat favoritnya di sini karena dekat dengan musola dan WC. Di sini juga dekat dengan area untuk panahan. Nih, ini area panahan. Nembaknya dari sana. Sini. Masih di area Curug Sawer, ini adalah blok 2 Curug Sawer. Blok ini adalah blok utama kayaknya ya, karena ini tuh langsung view-nya itu Curug Sawer. Nah ini yang ada tulisan Capolaga. Nih Curug Sawer yang ada tulisan Capolaganya. Tapi di sini menurutku agak kurang karena untuk ke sungai itu kalian harus turun dulu ke bawah karena lumayan tinggi. Terus ke WC juga harus ke blok 1 dan ke warung harus ke blok 3. Selanjutnya ini masih area Curug Sawer. Ini tuh Curug Sawer blok 3. Ini adalah area yang paling dekat dengan jalan, bahkan dari atas juga terlihat. Di sini terdapat warung-warung, tetapi tetap toilet harus ke blok 1. Selanjutnya ini adalah tempat di mana saya mendirikan tenda. Saya mendirikan tenda di blok 4 Curug Sawer. Dan itu tenda saya. Meskipun jauh ke toilet dan musola, tapi menurut saya ini tuh tempat paling nyaman. Karena jarak antara sungai dan tempat saya mendirikan tenda itu sangat dekat sekali. Jadi nggak perlu terlalu jauh gitu ke bawah. Dan ini tuh posisi yang saya mendirikan tenda, itu kesananya lagi tuh gak ada tempat buat mendirikan tenda lagi. Jadi ini tuh paling ujung di Curug Sawer 4 ya, di blok 4. Jadi enak sekali, gak ada yang lalu lalang. Terus untuk ke Curug Karembong kita hanya perlu jalan kaki sebanyak 200 langkah. Dan ini penampakannya. Oh, mandi. Sepi coy, cuma sendirian. Oke, mantap. Ini Curug Karembong. Kita turun lagi, hati-hati. Sambil pegangan aja. Setelah dari Curug Karembong dan Curug Sawer, kita beralih ke Curug Goa Badak. Dan itu perjalanan dari Curug Sawer lumayan sekali lah. Itu sekitar 10 menitan atau 8 ya, tergantung fisik masing-masing ya. Kalau lari ya bisa 5 menit lah. Dan ini jalannya, penampakannya seperti ini. Jalan menuju curug satu lagi. Lumayan jauh ya curug satunya lagi.
Kita lari aja. Yuk, yuk, yuk. Sambil olahraga. Luas juga. Oke, udah 1 menit, matiin dulu. Oke, jauh banget. Aduh. Oh, curugnya tuh berarti ada di sini. Oh, di bawah. Curug Sawer, Curug Karembong. Anu hiji deui Curug Goa Badak. Oh, jalannya ke sini nih. Itu ke hutan pinus, sana hutan pinus. Kita ke curug dulu lah. Sini ya, bukan ke sana hutan pinus. Nah, Goa Badak. Nih, Goa Badak. Ini tempat parkir tuh. Coba ke bawah. Nah, buset turunnya. Curug Goa Badak. Ada WC. Nih ya. Di ketinggian 791 Curug Goa Badak. Itu area campnya ya. Nih jembatan. Ini ada warung-warung. Itu adalah sepintas penampakan, bukan penampakan jurig, itu penampakan Curug Goa Badak dan sedikit penampakan area campingnya. Tapi saya bisa simpulkan ya dari penampakan itu, jadi area campnya itu enggak terlalu rimbun ya, tuh terlihat sangat cerah sekali itu. Jadi menurut saya ini mah ya, nggak tahu menurut kawan-kawan, jadi enakan campingnya itu di Curug Sawer atau Curug Karembong. Tapi jika yang males turunnya jauh, itu di sini bisa jadi pilihan karena di sini dekat dengan parkir, tapi masuknya di pintu 2, bukan pintu 1 yang saya masuk. Ini adalah tempat parkir pintu 2. Memang kalau dalam hitungan jarak parkiran pintu 2 itu lebih dekat dengan warung, lebih dekat dengan area camp, tapi area campnya itu area camp Curug Badak, yang dimana kalau weekday atau hari biasa itu biasanya sepi katanya gitu, tapi kurang tahu juga. Terus ini tuh dari Curug Goa Badak untuk ke Curug Sawer ya, untuk nikmati 2 curug lainnya itu sangat jauh. Jadi saya mah lebih baik pintu 1 saja. Area pinus. Go. Selanjutnya atau tempat ketiga camp di Kapolaga itu area pinus.
Dan area pinus ini adalah tengah-tengah. Jadi dari pintu 1 dekat, dari pintu 2 juga dekat. Jadi ini mah seimbang lah gitu ya jaraknya. Nggak jauh kemana-mana. Jauh kemana-mana sih. Nggak terdengar suara air ya. Si sungainya itu, airnya itu nggak kedengar ya. Kedengarannya pun itu dikit gara-gara ini lagi sepi. Kalau banyak orang mah pasti udah nggak kedengar. Dan ini penampakan blok satunya, blok 2 dan blok 3. Blok 1 pinus. Ada WC. Oh, ini ada balai. Blok 2. Ini blok 3. Cuma ada di blok 1 doang. WC-nya. WC yang baru. Kayaknya ini mah WC lama deh. Oh bukan, tempat ngadurukan. Berarti gak ada WC di blok 1. Di blok 2 sama blok 3 gak ada WC. Yang ada cuma blok 1. Tadi tempat camping di Gua Badak gak divideoin. Kayaknya sama aja deh, kayak di curug-curug lain. Wah, katanya ini nembus ke Curug Sawer dari sini. Mungkin ini sendirian ya. Itu Curug Sawer tuh di bawah. Ini ke Curug Gua Badak, ini ke hutan pinus. Kalau mau ngecamp ke hutan pinus lebih baik lewat sini. Sini mah kejauhan, kecuali kalau mau ke Gua Badak memang harus lewat sini. Setelah area camp, kita review WC-nya. Kita review. Ini tempat wudhunya. Tuh kerana emang lebar cai. Nih. Bersih, nggak bau pesing. Penguncinya ada. Nih, gantungan ada. Bersih, nggak bau. Ini toilet lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nih kalau yang bawah gak ada lampunya. Mungkin gara-gara bukan weekend kali ya. Ini hari Kamis malam Jumat. Tuesday. Kelihatan ya? Nah, TH tanggal 19. Oh, kalau ini mah lampunya nyala. Tadi juga cuma ada 2 tenda, cuy. Oke, kita sholat dulu. Bisi kaberangan, can sholat. Tuh nanti review musolahnya. Oh iya, karena cuacanya gerimis, jadi si air itu teh kan jelek. Jadi ngambil airnya di sini di WC. Oke, mantap. Nih untuk kerannya menggunakan keran edan, mantap, kencang. Nih musolahnya kita review. Nih baal ada karpet.
tapi saya bawa karpet sendiri, sejadah. Oke, kita sholat dulu nih, muat 15 orang. Tadi dari musola langsung ke tenda ya, nggak di video. Setelah review musola, WC dan air, kita review kedinginan di wisata alam Kapolaga ini. Untuk suhunya itu ada di 19,7 derajat. Itu tuh waktu subuh ya, waktu paling dinginnya gitu. Kalau malam itu 20-an. Jadi untuk saya ini cukup lumayan dingin ya, karena saya biasa hidup di 30 derajat. Biasa Karawang mah panas. Oke, segitu kita lanjut review sinyal untuk HP ya. Sinyal di sini itu nggak ada. Nggak ada sama sekali untuk Indosat, Tri, Axis gak tahu ya saya karena gak pakai. Tapi kalau Simpati itu ada. Nih saya pakai WiFi ya, pakai WiFi Huawei. Kalau kartu yang saya gunakan di HP ini tuh Tri sama Indosat. Di sini tuh gak ada. Untungnya saya bawa WiFi. Itu kartunya Simpati ada internetnya, jadi aman lah. Terus untuk colokan juga buat kawan-kawan semua ya yang suka camping ya, apalagi para family gitu, apalagi buat para family atau keluarga. Di setiap pohon itu ada colokan, nanti saya tunjukin. Nah kawan-kawan semua, untuk colokan nih, untuk kelistrikan tuh nyala, ada harusnya. Jadi kalian tinggal bawa kabel roll untuk sampai ke tenda kalian ya, listriknya. Dan untuk harganya itu buat satu orang itu gratis, tapi kalau kelompok ya lebih dari 10 orang itu bayar sekitar 50.000. Tapi jika kawan-kawan lupa membawa kabel roll, kawan-kawan bisa pinjam ke pengelola dengan harga 25.000 per malam. Setelah bahas listrik, kita bahas porter dan fasilitas lainnya ya yang belum disebutkan. Untuk referensi porter, saya ambil dari postingan Abang Leonardo ya di True Camping and Adventure Family. Di sana abangnya memberikan video ini nih ya, saya juga sudah minta izin untuk diupload. Jadi harganya itu 25.000 per orang. Jadi satu porternya itu 25.000. Di sini abang ini pakai 2 porter, jadi harganya 50.000. Tapi jika mau ditambahkan bagus-bagus juga, bagus sekali malahan, karena lihat saja jalannya ya. Selain itu abang ini juga memberikan informasi tentang biaya kayu bakar. Kayu bakar di Kapolaga ini seharga 40.000 per ikat, dan katanya satu ikatnya itu sudah banyak sekali. Ya, kenapa saya mengambil referensi dari postingan abang ini? Karena saya waktu ke sana nggak menanyakan, juga nggak melakukan, nggak nyewa porter, nggak beli kayu bakar gitu. Saya cuma masuk ya, yang saya keluarkan itu nih seharga ini nih, cuma parkir sama biaya masuk. Oh ya, dan biaya masuk untuk anak kecil itu 20.000 ya per orang. Kalau untuk dewasa 40.000. Jadi saya itu mengeluarkan budget untuk camping di Kapolaga itu 45.000. Dan itulah review tentang wisata alam Kapolaga. Mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya. Dan saya akhiri dengan membiarkan video ini sampai habis ya. Kita lihat sama-sama jalannya sejauh apa.
dari jembatan libur lama. Akan naik ke atas sana. Ya, ternyata abangnya istirahat ya kawan-kawan semua. Ini tuh padahal 2 kali tanjakan lagi ya, itu Jadi, naik belok pakai kiri porter, belok kanan porternya udah sampai di istirahat. parkiran. Ya, kebayang Apalagi ya bawa sendiri. sejauh apa. Oke, sekian dulu kawan-kawan semua. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menikmati alam Indonesia. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.